Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 12. Ada saya sendiri Alia Nurul Fauziah. Dan saya Anggita Nur Fatimah. Saya Dini Febriani. Kita dari kelas 2B Pendidikan Bisnis angkatan 2021. Di sini kita kedatangan tamu yang ganteng sendiri. Kita saya cewek-cewek semua. Ada Kang Zaidan Nabil Muhammad. Iya. Ini owner dari bisnis Sini mari Japanese Street Food. Oke. Kamu mau nanya dong, bisnis ini berdiri dari kapan sih? Berdirinya tuh sebenarnya kalau dari segi planning sebetulnya udah dari Desember 2021. Kalau misalkan start grand launchingnya tuh di tanggal 12 Februari 2022. Oke. Grand launching pertamanya. Kalau dari Kang Zaidan sendiri, kenapa sih memilih Japanese street food ini buat dikembangkan oleh Kang Zaidan? Mungkin konteksnya kenapa milih bisnis ini yang dikembangkan di Bandung gitu ya. Yeah. Yang pertama kita tuh ngelihat adanya peluang dari Jakarta. Kebanyakan kan kalau misalkan kita ada ilmu tuh yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Nggak jauh beda dengan ini, kita ngelihat di Jakarta tuh ada makanan Jepang yang dibawa ke kaki lima dan itu tuh sustain dan rame-rame aja gitu. Nah dari segi rasa yang aku dengar tuh ya nggak seenak itu gitu, maksudnya biasa aja dan masih bisa di-develop lagi untuk bisa lebih baik. Nah melihat kondisi kayak gitu di Jakarta, di Bandung tuh belum ada gitu yang nyediain makanan Jepang kayak bento-bento gitu. Kebanyakan makanan Jepang itu kan kayak grill. Iya betul. Paling gitu udah sangat-sangat Udah banyak banget ya yang bleeding market banget lah kalau misalkan grill tuh. Nah, cari yang beda, kita modifikasi, bikin konsepnya dengan lebih baik gitu. Di Jakarta tuh ada yang namanya Sopong Hero, tahu? Nggak tahu. Belum tahu. Nah, itu kayak gitu. Nah, mereka street food tapi dari segi konsep tempatnya itu kayak spanduk-spanduk pecel lele, tapi tulisannya tuh kayak teppanyaki, Jepang kayak gitu. Kalau kita beda, emang kita bikin Jepang banget, yang lebih eksklusif dan rasanya juga lebih enak. Tadi kan udah dijelasin ya sejarah singkatnya dari Shinimari itu, kemudian kenapa memilih market tersebut. Paling boleh dijelasin nggak sih sistem kerjanya atau mungkin pembagian job desk-nya di Shinimari itu kayak gimana sih, Kang? Misalkan untuk produksiannya, apakah ada orang yang memproduksi atau langsung di tempat jualannya sendiri? Awalnya itu di tempat langsung, tapi ngelihat masa yang datang pada saat itu nggak memungkinkan kalau kita masakan produksi langsung di tempat terus langsung jual di tempat itu. Akhirnya adalah central kitchen kita tuh buat produksi itu. Ya di central kitchen tuh semuanya diproduksi sampai semua bahan baku itu tinggal digoreng doang gitu di outlet tuh, kayak tinggal digoreng buat yang di katsu-katsuan, tempura dan lain-lain. Terus yang beefnya tinggal dimasak dan itu udah dibikin seplastik-plastik gitu. Jadi berarti semuanya dipusatkan di central kitchen, kemudian kalau di tempatnya tuh kita tinggal goreng-goreng aja berarti. Biar speednya Biasanya selama 1 bulan atau seminggu deh dapat omsetnya berapa? Sejauh ini kira-kira. Atau rahasia perusahaan. Sekitar. Nih sharing-sharing kan biar ada semangat lebih gitu kalau denger omset tuh suka. Paling aku bilangnya dari total check aja. Total check tuh berapa transaksi. Biasanya dalam satu hari itu paling banyak transaksi tuh 100 transaksi itu bill ya. Dalam satu bill kan otomatis ada beberapa orang. Total nilai satu billnya rata-rata dalam satu bulan tuh di 92 sampai 95 ribu. Nah, itu boleh Kali aja sendiri. Iya, kali aja Keren. sendiri. Tapi buat di rata-rata sih paling di 60 ya. 60. Satu bulan. 60 bill per hari Per hari. dengan rata-rata 92 ribu. Tinggal dihitung aja berarti buat teman-teman. Boleh nih matematikanya dikotak dulu sedikit teman-teman. Kalau sekarang tuh ada berapa karyawan sih, Kang? Terus ada bagian apa aja di 12. sini? Nah, 12 karyawan. Accountingnya 1, marketingnya 1, kebanyakan di sentral ada purchasing 1 sama di outletnya tuh ada 7. Berarti kebanyakan di outlet ya. Kebanyakan outlet. Kalau kriteria tersendiri yang dari
Shinimar itu ketentuan-ketentuan apa aja sih yang misalkan ada ketentuan khusus kalau mau jadi karyawan ke Shinimar itu harus tanggung jawab atau apa sih Kang? Nah, yang itu. ditentuin. Salah satunya. Ya intinya gitu, maksudnya yang aku pengen sih emang masuk ke Sinimar itu ya bertanggung jawab sih pasti, terus bisa dipercaya, yang penting tuh tahu kondisi Sinimari gitu, maksudnya jangan dulu berharap dapat salary gede, tapi harapannya tuh bisa ikut bareng-bareng ngebangun company yang kecil untuk menjadi besar. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh yang aku cari gitu. Dan ya mungkin benefitnya bukan dari segi materi, tapi dari segi value gitu. Bisa membersamai UKM yang kecil untuk menjadi besar gitu. Kalau sekarang kan udah ada 12 karyawan nih. Pertama banget launching tuh ada berapa karyawannya? Aduh, waktu awal tuh marketing sama operational itu 7 kali. 7 kali. Dan itu belum ada sentral. Jadi yang di outlet tuh masih tektokan. Maksudnya udah ada sih ininya. Maksudnya belum ada orang yang emang di sentralnya doang. Jadi yang di outlet ke sentral bolak-balik. Capek banget ya pokoknya. Kalau dari outlet ke central kitchennya tuh jauh nggak sih? Jauh. Untuk sekarang Berarti cukup bolak-balik ya ngambil. Ngambil bahan. Oh enggak, jadi kayak maksudnya tuh misalkan kita buka dari sore, dari paginya mereka udah kerja gitu. Dan dari sore itu sampai malam si karyawannya itu kerja. Di shift apa dari pagi sampai malam? Enggak, jadi outletnya tuh kan pagi. Enggak, outletnya tuh bukanya sore jam Iya, sore. 4, jam 4 sampai dulu sampai jam 9. Abis itu pulang. Nah, paginya si karyawan yang kerja di outlet itu ke central kitchen buat bikin bahan baku paginya sampai sore dibawa gitu. Jadi nggak bolak-balik. Berarti dari pagi ya? Dari pagi. Pagi. Nah, untuk sekarang sih udah enggak. Udah ada yang di central sendiri sama yang di outlet sendiri. Oh, nih Kang, boleh nggak sih ada tips nggak sih Kang? Kayak ngebangun usaha kayak gini tuh, tapi modalnya tipis gitu. Modalnya tipis. Yang kayak gini tuh yang kayak Sinimari banget gitu. Oh iya. Enggak, yang maksud aku Oh iya, banyak maksudnya konteksnya iya, tuh konteksnya. konteksnya yang kayak Sinimari banget gitu. Iya, Street food betul. dan kayak gitu. Street food ya. Yang Tapi kan pasti- pastinya harus ada sewa yang kayak gitu-gitu. Sedangkan modal yang kita punya tuh minim banget. Minim gitu. Kalau aku saranin buat modal minim tuh jangan buka yang kayak gini. Bener. Karena Bener kayak sih. gini, misalkan nih, itu kan harus sewa tempat. Belum lagi hire karyawannya langsung berapa tadi aku bilang ada 6 kan kayak gitu, 6 7 gitu di awal. Apalagi Nah, itu buat butuh modal gitu. Modal. Kalau misalkan emang budgetnya minim, kan sekarang di online tuh banyak kan, misalkan bisa jadi reseller dulu, atau misalkan buka angkringan yang misalkan low budget, jadi dari satu gerobakan dulu gitu. Terus kan kalau nggak tahu sekarang aku lihat angkringan tuh lagi rame-ramenya, nggak tahu kenapa, maksudnya konsepnya cuman si gerobak doang satu, terus dikasih perlak aja gitu di jalanan, terus ngangkring aja kayak gitu, itu omsetnya lumayan juga tuh kayak gitu. Ya misalkan kalau konteksnya mau bikin street food ya kayak gitu aja coba gitu. Kalau misalkan mau yang minim lagi, ya itu paling jadi reseller dulu atau misalkan dropship. Jadi tahu dulu cara pola jualannya dulu kayak gimana gitu. Nah, once itu udah kedapet polanya, boleh deh nanti model-modelnya kekumpul, terus dibikin deh bisnis yang misalkan kalau mau bikin yang street food kayak Sinimari. Soalnya itu lumayan gede. pricey. Iya. Lumayan. Nah Gitu. kan sekarang udah ada 12 karyawan nih, dipegang langsung sama Kak Zaidan. Udah bertahan cukup lama juga berarti ya, Hampir 1 tahun ya berarti. Hampir 1 tahun. hampir 1 tahun. Nah itu kira-kira tipe bonding seperti apa sih yang Dibuat yang dibuat sama Kak Zaidan biar bisa sesuai dengan kriteria yang tadi udah ada di awal tuh, biar makin erat, terus bisa benar-benar totalitas gitu di kerjanya. Sebenarnya angka 12 juga udah ada turnover beberapa kali gitu. Ada karyawan yang keluar juga gitu kan. Nah, paling kalau misalkan yang sustain tuh ya yang 12 ini gitu. Seharusnya ada mungkin alumninya tuh ada 4 atau 5 orang gitu alumni yang keluar dari Sinimar itu. Sebenarnya kalau misalkan aku deket aja gitu sama si karyawannya tuh deket. Terus kalau misalkan mereka ada masalah cerita gitu. Nah, tapi tetap ada batasannya, aku sebagai CEO mereka juga harus tahu batasannya gitu. Nah, yang pasti aku kalau misalkan mereka, aku tuh nggak tahu ya, sering merhatiin dari mata, dari gerak gerik mereka, performance-nya mereka tuh kelihatan gitu. Oh, orang ini gerak geriknya biasanya secepat 80%, sekarang jadi berapa itu kelihatan dari aku. Langsung aku ajak ngobrol, lu berapa, gini. Ada yang mau diceritain atau enggak?
sebenarnya seharusnya kan itu bagian HR ya, karena sekarang belum ada. Aku turun langsung lebih ke tanya kayak gitu. Nah kebanyakan ya mungkin ada kesulitan secara finansial gitu, makanya kita persilahkan buat kasbon. Tahu kasbon? Tahu. Nah kan tahu kasbon. Nah itu terus kayak ya kebanyakan gitu sih jatuhnya, aku ngemediasi mereka gimana caranya buat ngatur keuangannya dengan gaji yang sekian gitu. Atau kan mereka kerjanya yang di outlet nih misalkan sore ke malam, ada waktu tuh untuk dari siangnya itu bisa dimanfaatin buat hal-hal yang lain. Ya jatuhnya tuh aku lebih ke memahami apa yang mereka butuhkan, mereka juga jadi tahu nih bahwa leader mereka tuh ada di situ gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi intinya communication is the key ya. Saya diajak ngobrol, diajak mediasi dan lain sebagainya. Tadi kan disebutin ya kalau misalkan belum ada HR, terus Kang Zaidan tuh menangani permasalahan yang dihadapi karyawannya tuh masih sendiri. Gimana sih cara Kang Zaidan tuh menangani hal itu supaya permasalahan-permasalahan yang dipunya sama karyawan tuh bisa ditangani oleh Kang Zaidan? Masalah karyawannya sendiri atau masalah karyawan dengan karyawan? Karyawan Bisa jadi dengan- antara konflik-konflik yang terjadi biasa di karyawan aja misalnya. lingkungan karyawan. Gitu. Kemarin sempat Konflik-konflik kecil. sempat kejadian sempat seperti ini. kejadian, Oke. sempat kejadian. Boleh nih sharing coba Cuman sharing. ya jatuhnya lebih ke egonya masing-masing sih. Jadi ini cerita aja, awalnya ada yang kerja di kasir, cuman dia tuh nggak perform di sana gitu. Pas ditanya-tanya ternyata dia tuh capek lah kerja sore dan pulangnya malam, tapi dia tetap gak bisa bangun siang gitu di besoknya. Biasanya kan rata-rata orang kalau begadang gitu kan bisa bangunnya lebih siang, kalau dia tetap pagi, nggak tahu kenapa settingan tubuhnya kayak gitu. Nah capek akhirnya nah itu juga ada sempat viral kemarin, kasirnya jutek gini. Tahu nggak? Kasir yang sekarang tuh yang cowok. Semuanya cowok sekarang, nggak ada yang cewek. Cowok yang rada-rada bapak-bapak gitu. Itu head cook kita. Oh, Jadi sebenarnya kalau di sini Mari itu kasirnya tuh bisa semuanya. Hmm. Nggak orang semuanya bisa jadi kasir maksudnya tuh. Gitu. Oke. Kadang switching karena emang butuhnya speed dan kepekaan orang-orang di situ tuh. Kadang kalau si kasirnya lagi kosong biasanya bantu ke belakang. Biasanya pas lagi bantu kasirnya kosong, orang lain yang masuk situ. Jadi saling backup ya. Balik lagi ke yang tadi, si itu kan udah banyak beberapa kali bikin ulah. Ya bingung juga itu, si kasirnya mending kita pertahanin dan kita develop terus biar jadi kasir atau kayak gimana. Pas tanya-tanya dia kayak gitu, akhirnya di switch ke sentral buat jadi purchasing. Dan ternyata sekarang malah perform di purchasing. Nah waktu pas adaptasi ada salah-salah beli tuh. Si yang di outlet kesel gitu sama itu, gimana sih udah di ini udah pindah ke sentral masih aja bikin ulah ini. Ya udah lebih ke ngasih tahu ke pihak A dan ke pihak B-nya bahwa ya itu masih dalam tahap adaptasi. Terus juga udah saya kasih tahu nih Pak gini si orang ini udah saya ingetin buat kayak gini tunggu aja prosesnya. Jadi kayak lebih ke menyadarkan satu sama lain aja gitu, mediasi satu sama lain. Ya konflik manajemen pasti gitu-gitu aja gitu, gak gimana disogok lah kayak itu enggak. Itu lebih ke Mengerikan. enggak kok, itu lebih ke nyadarin satu sama lain bahwa ya ini normal di dunia kerja gitu. Kalau ada kesalahan gitu sanksinya apa sih Kang? Kalau misalkan batasan-batasannya buat SP1 kamu ngelakuin kesalahan ini, ya udah punishmentnya. Sebenarnya itu belum kita buat secara detail gitu dalam secara tertulis. secara tertulis. Secara detailnya itu belum. Misalkan ngelakuin A itu SP1, ngelakuin B SP1 itu belum. Ngeri. Cuman kemarin sempat ada yang dikeluarin, dipecat langsung karena yang di outlet ya ini, yang di outlet karena dia tuh ngobat sama minum. Nah, walaupun dia gak di outlet minumnya, dampaknya ke outlet gitu. Jadi kelimpungan di outletnya gitu, kayak ya efek drugs kayak gitu kali ya. Udah itu langsung di-cut gitu ya, itu yang seberat itu gitu. Karena kalau misalkan masalah kecil biasanya kita masih kasih toleransi sampai beberapa kali gitu. Dimediasi dulu. Iya, sampai benar-benar kita ngerasa itu rantai terlemah atau misalkan hama, itu udah buang aja, ngapain pusing-pusing, mending cari yang lain gitu. Iya benar. Lagi sekarang banyak banget kan yang butuh kerja, yang cari kerja. Mungkin ada yang semangatnya dan performanya jauh lebih baik. Why not gitu. Untuk kebaikan perusahaan juga kan. Betul. Kan Akang ini sebagai leader ya atau ownernya,
Kalau misalkan kayak kayak tadi ada masalah-masalah kayak gitu kan itu dari kualitas SDM-nya ya. Nah, kan menurut Akang tadi itu harus diganti atau dibina lagi gitu. Jadi kalau menurut Akang sendiri lebih baik Prioritas ya, pertamanya gitu. prioritas pertamanya itu yang tim yang capable ini harus diganti atau dibina aja gitu, Kang. Coba ulang lagi, kayaknya agak berbelit pertanyaan coba. Masih belum nangkep. Boleh Oh ya, sok Ale. Ale. lebih disingkatin lagi mungkin untuk orang-orang yang tadi sempat bermasalah atau dia pernah membuat beberapa kali kesalahan. Apakah dari Kak Zaidan sendiri memilih untuk coba nge-training dia dulu, terus dilihat dulu progresnya, atau misalkan 3 kali udah mentok banget langsung cut gitu? Enggak. Poin intinya aku ngelihat di sini tuh peran penting interview awal. Ya, peran penting interview awalnya. Itu tuh berfungsi banget buat ngefilter orang-orangnya gitu. Nah, yang waktu awal-awal sini mari itu gak dilakukan dengan baik si interviewnya itu. Nah, makanya evaluasi kedepannya tuh even untuk anak-anak outlet itu tuh harus diinterview dulu gitu tentang semangat kerjanya, background keluarganya, penghasilan mereka berapa, pandangan mereka terhadap hutang itu kayak gimana, itu penting yang itu tuh. Terus ada hutang atau enggak gitu. Nah, itu harus ditanya dulu. Terus etos kerjanya, mereka kerja di mana sebelumnya, kenapa bisa dikeluarkan dari tempat kerja sebelumnya. Nah, itu secara historikal merekanya gitu, itu penting. Terus dari komitmen mereka waktu pas interview juga penting gitu. Nah, itu tuh yang nggak dilakuin di sini mari untuk anak-anak outlet. Nah, akhirnya ketemulah tadi orang-orang yang kayak gitu. Nah, untuk batasan di mana saya harus nge-cut sama harus masih percaya untuk training lagi, yaitu tadi yang aku bilang, selama aku masih bisa nge-training dan yakin si orang itu bisa, aku bakal terus. Tapi once itu emang udah dikasih tahu beberapa kali bebel kayak gitu, Berarti udah baik. Kalau misalkan strategi Kang Zaidan sendiri untuk membangun super team yang punya power yang besar gitu, loyal ke perusahaan, misalkan si karyawan dikasih kesejahteraan yang cukup sehingga karyawan tuh bisa loyal kepada perusahaan. Strategi apa sih yang dibikin Kang Zaidan supaya si karyawan tuh tetap stay di perusahaan? Pertama, tujuan yang bikin mereka loyal tuh apa dulu. Kalau emang mereka punya kunci penting dan emang masih belum terdokumentasi di perusahaan buat diduplikasi ke karyawan berikutnya, baru kita harus bikin program bikin karyawan itu loyal. Kalau misalkan mereka emang bukan posisi penting dan lain-lain, keharusan untuk bikin loyal tuh nggak sebesar itu gitu. Nah, tapi kalau dari saya sendiri pengen mensejahterakan, loyal atau enggaknya tergantung mereka gitu. Jadi nanti kalau misalkan saya mikirnya harus loyal nih orang ini, nanti jadi beban pikiran saya sendiri gitu, ngapain bikin orang loyal. Kalau misalkan emang mereka gak mau, ya udah, banyak gitu yang mau cari kerja dan pasti banyak yang punya potensi yang sama dengan mereka. Tinggal gimana si perusahaan ini punya dokumentasi apa aja nih kerjaan mereka, dokumentasiin, jadi nanti bisa didelegasiin buat orang yang selanjutnya. Kan kalau misalkan keluar pun itu harus ada 1 month notice, ya kan, 1 bulan sebelum keluar itu harus kasih tahu dulu, dan itu ada transfer knowledge buat yang orang yang baru. Nah gitu, jadi keloyalannya ini buat apa dulu tujuannya gitu. Oke, kalau misalnya dilihat nih dari karyawan yang ada sekarang, itu range usianya berapa? Tadi kan katanya cowok semua nggak sih? Ya, cowok semua. Range usianya? Range usianya yang pasti lebih tua daripada aku semua. Semuanya? Semua. Itu range dari 22 kali. 22 sampai 30 Sekian. Itu berarti ada kriterianya ya? Kriteria tuh sebenarnya enggak. Untuk yang saat ini ya, kalian udah ada tuh, waktu itu nggak ada kriterianya. Yang pasti kalau di outlet yang dibutuhin itu speed sama koordinasi, kepekaan gitu. Dan untuk cara memasak sebetulnya itu nggak harus kayak chef banget gitu, karena emang tinggal goreng, walaupun gorengnya itu ada teknik ya yang agak susah juga di situ, tapi itu masih bisa di training gitu. Even ke orang yang belum bisa masak aja di training di sana tuh bisa untuk nge-treat cara masaknya sini mari gitu. Untuk kriteria umur sih sebetulnya
nggak ada, asal jangan jompo-jompo aja sih. Harus fit ya, kalau di outlet ya harus fit gitu, mau Pasti kan angkat-angkat karena di buka tutup outletnya gitu kan, harus angkat-angkat tenda, barang dan lain-lain. Tapi biasanya di usia muda gitu ya. Iya muda sama ya emang ya, masih semangat lah. performance Iya, age iya. aja Iya. gitu. Masih full power. Ada plan buat nge-hire cewek gak gitu kan? Iya. Coba Boleh, tahu. Soalnya kan cowok semua tuh langsung pada katanya. angkat tangan semua ya. Oh enggak, ada cewek yang accounting, Oh, tapi accounting. satu, nah, dia belum ada teman dia. Iya tuh. Ini gak sih akun? Ini banyak pengalaman. Jadi kalau- finance kan ya. Ya amin. Kalau Kayaknya udah di ini sama Kang ya. Udah diincer-incer kan ya. Udah ditandain. Kalau tadi kan udah disebutin ya kalau pegawai-pegawainya Kang Zaidan tuh masih di atasnya Kang Zaidan. Gimana sih cara Kang Zaidan sebagai anak muda nih nge-lead orang-orang yang di atasnya Kang Zaidan? Apakah Kang Zaidan tuh berusaha membangun wibawa yang tinggi gitu di mereka supaya mereka tuh nggak seenaknya gitu? Nah itu salah satu challenge yang agak susah sih waktu awal-awal. Ya itu, tapi strategi aku bukan membangun wibawa kayak gitu. Jatuhnya aku mikir kalau misalkan aku membangun wibawa dan aku dengan usia muda dan mereka tua, aku takutnya mereka mikir, wah ini apa nih, orang masih anak muda udah bikin kayak gini. Aku lebih ke bonding ke mereka aja gitu, ngobrol kayak santai, datang ke outlet tuh ya gimana kabar gini. Berarti Terus, kayak temen aja gitu ya? ya kayak teman. Karena konteksnya masih satu outlet dan belum banyak cabang, itu tuh masih aman-aman aja gitu. Karena ya itulah justru tim itu yang harus kita bangun dulu gitu di situ. Fondasinya kita kuatin dulu. Kalau misalkan udah multi outlet mungkin hal kayak gitu udah jarang aku lakuin. Gitu. Tadi kan di-mention juga nih soal bonding. Kira-kira ada nggak sih kegiatan rutinan kayak misalnya botrap gitu kan, sebulan sekali atau acara apa kantor gitu, gitu. untuk bonding? Itu belum sih, baru akan di tahun ini. Oke. Ya, Ini belum terlaksana berarti. belum terlaksana kan Jadi kita baru buka bareng-bareng juga ya. gitu. Oh iya benar baru setahun. Belum Setahun, belum setahun gitu. Ya pengennya kalau misalkan udah kita lagi birthday ya atau kayak gitu ada acara keluar gitu bareng-bareng buat bonding. Sejauh ini sih yang masih jadi PR tuh bonding antar departemen. Karena kan emang nggak bisa pisah kan. Maksudnya yang marketing di back office, yang outlet di outlet doang, central kitchen doang. Yang paling sering bersentuhan itu yang outlet sama yang central kitchen. Back office-nya jarang. Nah, itu PR-nya masih di situ sih kayak gitu. Tapi yang back office pun ya sering juga ke outlet gitu buat bonding sama mereka, buat Sekedar ngobrol aja gitu. ya sekedar ngobrol aja itu udah cukup gitu. Dan sejauh nggak ada konflik sih so far oke aja gitu. Cuman emang perlu gitu acara rutinan kayak gitu biar emang makin bonding satu sama lainnya gitu. Oke. Akang sendiri kalau boleh tahu punya partner bisnis nggak sih Kang? Ada. Nah itu waktu pas R&D-nya itu kita ya Rahasia negara. enggak ini nggak apa-apa di sini. Kita kerjasamanya sama MasterChef buat yang kayak keren. produk. Baru tahu. Dan itu nggak kita publish. Oh, nggak Nggak kita dipublish. publish. Sempet waktu itu dipublish, cuman ya baiknya nggak aja gitu. Jadi nanti takutnya sosok ini tuh sangat berpengaruh di situ. Terus nanti takut something happen, perusahaan ke bawah juga. Jadi kayak mending kita cari positioning yang lain aja gitu, nggak usah itu jadi ciri khas. Partnernya tuh ada 5. Nah itu tuh dari satu sekolah yang sama juga. Sekolah mana tuh Kang? Bisa aja promosi. Aku dapat komisi dari dia mereka. Itu dulu dari YA, Young Entrepreneur Academy. Itu di Gerlong juga. Oh di Gerlong juga. Guys, denger guys. Yang mau Gerlong bisnis, Pride nih. yang bisnis masih muda, ya silakan masuk lah. Nah itu gimana sih Kang cara biar kita tuh nggak dicurangin gitu dari Partner bisnis sendiri. Iya. Pastinya kan harus percaya dulu sama orang. Ya intinya tuh satu value dari awal tuh penting banget gitu. Deal-dealan dari awal si usahain tuh mau dibawa kemana gitu, dan itu harus tertuang dalam ADRT, dalam MOU bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kerugian terjadi, pihak A bakal kayak gimana, perjanjiannya bakal kayak gimana, yang ganti rugi berapa persen, kamu dan saya itu dapat sahamnya berapa persen, kalau untung bagi hasilnya sekian. Nah itu harus dituangkan dalam ADRT gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah happen, ya kita langsung lihat ini ada dasar
Dasar perjanjiannya, hukum. dasar perjanjiannya kayak gini, udah gitu dibikin kayak gitu. Intinya satu value. Kebetulan karena ini emang dari satu sekolah yang sama, apa yang udah di deliver sama si sekolah itu sama kita tuh sama, terus yang lihat di performance, cara nge-treat karyawan dan lain-lain itu udah sama, klop aja gitu, udah kayak gitu. Emang dasarnya udah satu visi yang sama Ya, ya. kayak gitu enak jadi buat tektokan komunikasinya. Terus ya itu sih. Ya itu Berarti sejauh ini juga belum pernah ketemu case kayak gitu kan? yang ketipu. Iya, ditipu, dicurangi. Semoga jangan ya. Semoga Le- jangan. lebih bukan dicurangi sih, jadi lebih ke bukan ingkar janji, lebih ke dulu pernah berkomitmen tapi akhirnya nggak dilaksanakan si komitmen itu. Jadi sebelum kesini kan aku jual basreng tuh. Itu udah snack tapi dijualnya online pakai TikTok, itu sempat ramai juga. Nah waktu itu tuh bagian dari project yang ada di sekolah yang tadi. Bukan Shinimari ya ini. bukan Sinimari. Itu tuh bertiga, awalnya tuh kita satu kosan bareng gitu. Nah Jiwa-jiwa anak kos lagi. itu bareng. Nah itu gak sengaja juga tuh sekos barengnya, tapi waktu pas berjalannya waktu sekolah itu seangkatan sekelas terus terusan bareng. Akhirnya waktu pas terakhir tuh memutuskan buat sekelompok bareng gitu, karena mungkin ngerasa ya itu yang tadi satu value, terus kayak keinginannya sama gitu. Waktu pas berjalan dan akhirnya lulus dari situ, itu kan pecah banget dan akhirnya libur. Pas itu harus bikin lagi tuh pola lagi buat ngenaikin itu, dan itu lagi gak naik-naik. Nah waktu pas berjalannya waktu, aku tahu waktu pas libur itu mereka pada bikin bisnis gitu. Yang satu jual pet shop, yang satunya casing HP. Nah akhirnya dari situ mereka masing-masing bilang passion mereka tuh bukan di F&B gitu, karena mereka emang sebelumnya udah pernah bisnis di barang gitu. Jadi kayak gini mungkin logikanya, kebiasaan mereka ngejual barangnya itu satu udah dapat misalkan 50.000, sedangkan kalau misalkan jual snack itu harus ngejual 5 piece, dan itu kan yang produksi kita sendiri gitu, masih belum berani buat hire karyawan. Nah itu mungkin jadi barrier bagi mereka gitu. Nah dan pada saat itu ADART-nya belum dibikin gitu, dan perjanjian kayak gitu-gitunya belum dibikin gitu. Masih berdasarkan trust gitu. Berarti langsung aja nih menghilang atau ngeghosting gimana? Enggak gitu. Masih Atau- baik-baik, keluarnya Oke. baik-baik. Cuman ya yang disayangkan awalnya bilang ayo kita mau bareng-bareng Punya sustain. semangat. Punya semangat kayak gitu. Tapi ketika omset down Pada- itu diuji lah bener kebenaran kata-kata itu. Oke. Langsung kelihatan aslinya gimana. Buat tadi kan di-mention juga soal semangat yang naik turun, apalagi ketika bisnisnya lagi down gitu. Kita kan nggak tahu ya, banyak banget faktor di luar yang emang berpengaruh gitu ke bisnis kita, apalagi ini F&B kan. Kira-kira ada cara khusus gak sih yang Kak Zaidan sendiri terapin, baik untuk diri sendiri maupun untuk karyawan Kak Zaidan, biar si komitmen dan disiplin mereka dalam mengerjakan job desk itu bisa tetap bagus gitu, signifikan kerjanya. Ini aja deh kayaknya. Tadi di-mention mengenai komitmen yang tadinya semangat banget tiba-tiba jadi down, apalagi ketika bisnisnya sedang mengalami penurunan gitu. Untuk Kak Zaidan sendiri, baik untuk diri sendiri maupun untuk karyawannya nih, ada nggak sih cara tertentu yang diterapkan biar si komitmen tersebut tuh bisa jalan terus dan mereka bisa disiplin gitu ngerjain job desk-nya masing-masing? Oh berarti konteksnya ke karyawan ya, bukan ke partner. Ya, ke karyawan. Kalau misalkan karyawan tuh kan ada yang di back office, ada yang di outlet. Yang di outlet itu sebisa mungkin jangan tahu kondisi perusahaan kayak gimana. Dalam arti lagi down atau enggaknya itu jangan sampai tahu. Walaupun mereka pasti ngelihat tiba-tiba sepi kayak gini gitu. Cuman as a leader kita gak boleh ngeluarin aura negatif. Dalam arti kita lagi down terus kita juga nunjukin itu. Nah itu hal yang masih agak berat dalam diri aku buat fake smile kayak gitu-gitulah. Nah, cuman kalau misalkan emang lagi rame-ramenya, itu aku suka ngasih bonus buat yang di outlet, karena kan emang capek banget gitu di situ.
Nah, biasanya kalau omsetnya nyentuh 10 sehari itu langsung dikasih bonus. Terus misalkan tiap tanggal 11 atau 12 atau pertengahan bulan gajian lah. Kan gajian tanggal 25 biasanya. Pertengahannya itu biasanya udah ada yang habis karena memang kita belum bisa ngasih gaji pokok yang besar-besar juga. Itu kasih bonus juga di situ gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin bagi kita sepele sebenarnya itu bikin mereka jadi semangat gitu. Mereka bisa ngejalanin ini itu. Nah, ada juga sebenarnya aku mau eksekusi program bonus, maksudnya dalam arti kalau kamu bisa achieve apa, kamu bakal dapat bonus sekian gitu. Nah, itu tuh yang pengen aku eksekusi gitu. Tapi itu emang harus ada pemantauan, ada KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu sebenarnya lebih bisa bikin orang itu semangat untuk bekerja karena mereka tuh tahu nominal bonusnya sekian ketika aku ngelakuin apa gitu. Iya, iya. Jadi kayak Gitu. semangat. Semangatnya lagi di situ Motivasi. motivasi. Tapi tetap harus dalam hitung-hitungan, jangan sampai kita rugi gitu, ngasih bonus sekian gitu. Tapi rugi. Ini ngomong-ngomong tentang bonus atau gajian nih Kang, untuk Akang nih sebagai pembisnis nih, nentuin gaji karyawan tuh pertama-tama gimana Kang? Kalau aku lihat dari laporan keuangan biasanya Oh, laporan. rasio biaya tenaga kerja itu sebisa mungkin di bawah 20% dari omset. 20% dari omset. Mungkin lebih tahu. Bisa dijelaskan? Ya kayak gitu pokoknya. Jadi Pasti intinya ada perhitungannya tersendiri ya. setiap perusahaan. setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing sebetulnya. Kalau aku kayak gitu. Paling nambahin juga, paling dilihat juga dari pengalaman dia. Apakah tadi kan ada head kitchennya ya, Ya. pasti udah punya pengalaman yang lebih daripada teman-teman outlet yang lain. Pasti kan gajinya lebih besar. Ya kayak gitu. Jadi ya gaji itu sebanding dengan apa yang mereka kerjakan sebetulnya. Dan biasanya semakin besar gaji semakin sedikit ngerjain tentang teknis gitu. Banyaknya strategi, banyaknya konsepting dan bertanggung jawab atas divisi yang di bawahnya. Itu gaji makin gede. Tapi makin ngerjain teknis itu biasanya makin low juga gaji. Berarti ini belum standar UMR atau gimana? UMP kita udah. Oh, udah. UMP udah. UMR ada beberapa yang belum. Oh, ada beberapa. Target aku sebenarnya pengen semuanya UMR. Pengennya kayak gitu, cuman lihat lebih milih UMR-in semuanya sekarang atau bikin si kapal sini mari ini berlayar sejauh mungkin dulu. Aku milih itu dulu. Betul. Jadi aku gimana yang yakinin jenjang karir mereka tuh masih besar gitu di bisnis yang masih berjalan ini. Kalau misalkan kalian perform, misalkan kalian sekarang jadi waiters, beberapa tahun itu kalian udah bisa jadi head operation misalkan, head service, lain-lain gitu. Karena kalian tuh salah satu yang dipercaya sama perusahaan. Gitu aja sih. Biar mereka semangat dan setia buat menemani. Iya. Tadi ada kalimat mau sejauh mana nih bisnisnya di sini mari ini. Akang kan lebih berfokus ke situ dibanding mau nge-UMR-in semuanya nih. Dulu Ya. kualitas Sekarang aja masih prioritas menjauh, dulu. ya, prioritasnya lebih ke situ dulu. Nah, terus tadi juga sempat ada pengalaman di jual basreng. Nah, kalau menurut Kak Zaidan sebagai seorang leader, kira-kira nentuin bisnis yang masih bisa lanjut nih atau bisnisnya emang harus berhenti dan tutup, itu gimana? Kalau kemarin kondisinya si yang basreng itu karena belum ada karyawan, omsetnya juga itu kalau misalkan kita jual di TikTok Shop itu kan bayar mundur ya. Ya. Nah itu buat UMKM sebenarnya agak susah gitu kalau misalkan dari segi modalnya kurang. Nah itu aku masih belum ada kepedean buat hire karyawan. Dan dari segi knowledge dan lain-lain aku masih kurang dan merasa kalau misalkan aku ngerunning ini sendirian ini nggak akan works well gitu. Tapi once aku di sini mari aku ngeliat perusahaannya ini kalau misalkan in case amit-amitnya sini mari bangkrut itu misalkan gak ada sales lagi, kebijakannya antara mau tutup atau lanjut kan. Jadi kayak gitu. Nah konteksnya kalau kita mau nyelamatin perusahaan, kita bisa aja bikin brand lain gitu dengan orang-orang yang sama, bikin brand lain yang bisa ngasih cash flow lebih cepet gitu. Konteksnya itu nyelamatin perusahaan bukan nyelamatin brand. Kalau misalkan emang si brand ini dianalisa market share-nya udah nggak ada, udah habis, udah nggak bisa diperjuangkan lagi
dan kalaupun diperjuangkan pasti dapatnya maksimal omset sekian dan itu gak bisa nutupin OPEX, operational expenditure. Ya udah gitu, akhirnya harus shifting, misalkan buka brand yang lain tanpa menutup si perusahaan itu. Jadi ada perusahaan, ada brandnya gitu. Bisa jadi dengan orang karyawan yang sama kita bikin brand yang lain gitu. Gitu. Jadi menyelamatkannya tuh perusahaannya. Ya gitu. Jadi daripada kita emang tutup karyawannya kita pulangin semua, mending ada resourcesnya kita pakai twist gitu. Tapi dengan kondisi si brandnya ini emang udah mati tuh beneran mati gitu, sampai market share nggak ada, yang minat sama itu nggak ada gitu. Jadi daripada kita ngotot misalkan bikin si brand ini buat rise up lagi dan itu butuh waktu lama, mungkin mending kita cari brand yang lain bisa ngasih cash flow cepet. Nah si karyawannya bisa gaji dari situ gitu. Iya, berarti ini super timnya tuh dapat banget tuh ketika udah aduh ini harus nyelamatin perusahaannya. Iya. Si super tim itu bisa dibawa lagi ke brand lain, teman-teman. Gitu. Tuh. Terus oh iya, bisa jadi. Tiket. Apalagi ya? Mungkin dilihat dari age gap tadi sama karyawan, kira-kira pernah nggak sih Kak Zaiden dapet perlakuan yang kurang enak gitu dari karyawan yang jauh lebih senior? Ada yang di outlet sama yang di back office tuh beda behaviornya gitu. Kalau misalkan yang di outlet itu di treatnya tuh asalkan leadernya bisa orasi, bisa ngasih proof, itu mereka pasti bakal nge-follow gitu. Awal-awal mungkin ya ada aja mungkinnya di mereka anggapan lu masih muda lu bisa apa gitu kan. Iya. Gitu. Cuman once kita udah ngasih proof gitu, mereka pasti ngilu-ngilu aja gitu. Dan kalau misalkan konteksnya umur juga, mereka paham jabatan mereka apa, dengan siapa mereka bicara tuh paham sebetulnya. Tinggal kita gimana bisa ngejaga image itu gitu. Jangan sampai ya kayak bocil-bocil banget, atau misalkan jangan sampai ada yang ya sifat dari kita yang kekanak-kanakan yang bisa bikin mereka tuh ini leader gue bener nggak sih gitu. Berarti lebih menjaga keprofesionalitasan. Ya profesionalitasnya dijaga, terus kayak paham kok mereka juga tentang posisi gitu. Ya orang bener tadi kan nyari kerja tuh susah gitu sekarang. Iya, betul sekali. Dan belum tentu nih yang ngasih gaji untuk orang street food yang kerja di street food tuh bisa segede di sini, itu belum tentu. Iya. Benar. Di-spill nggak sih? Janganlah. Rahasia perusahaan. Gitu. Bisa tanya lah kalau misalkan yang di Lancome misalkan, jangan yang di Gasibu, yang pokoknya yang street kayak gitu, gajinya mereka berapa gitu. Pasti mereka juga ada ketakutan gitu. Bahkan ada yang pindah ke sini mari karena gajinya lebih kecil di tempat itu, ke sini mari walaupun posisinya di sponsor. Sini mari ini cabangnya baru satu atau gimana? Baru satu. OTW 2. Amin. Doain Guys. semua ya. Semoga lancar. Kalau dari Kang Zaiden sendiri membangun super team dalam bisnis Sini Mari ini caranya tuh gimana sih Kang? Untuk meyakinkan mereka ini. Sebenarnya kan orang datang buat kerja ke Sini Mari itu karena emang mereka butuh kerja dan butuh uang. Okay. Jadi mereka gak ngeliat dulu sosoknya di balik ini siapa gitu kan biasanya. Terus ngebangun super team ya tadi tuh. Ya kebalik lagi lebih ke ngebonding dan profesionalitasnya aja gitu. Jadi sebelum itu kan aku siapin dulu job desk-nya mereka apa. Ya mereka kasih semua job desk itu tuh mereka penuhin dulu gitu. Dipenuhin, habis itu cross check ya sambil berjalannya waktu mah aku biasanya santai sih ke karyawan tuh. Once mereka melewati deadline baru aku tanya tuh. Mungkin ada beberapa yang ngerasa kebawelin sama aku kayak gitu. Ya cuman ya ini masih make sense kok jadwalnya kayak gini. Kenapa bisa kelewat gitu. Ini kan waktu Akang nge-hire orang ini nge-interview sendiri atau gimana? Ya, sejauh ini masih sendiri. Nah itu Akang ngeliatnya dari apa aja dulu nih? Dari keunggulannya atau gimana? Pengalaman kah? Tergantung yang dicari apa. Tergantung ya itu. Tanya ke dia aja dulu. Jangan dia kayaknya lebih mitra Sini Mari kan ya. Karena aku pernah interview user juga. Jadi tergantung nih kita mau
mencarinya kualifikasi yang seperti apa, divisi yang dibutuhkan tuh apa. Kita yang menentukan apakah dia kualitasnya sama seperti apa yang kita cari atau belum. Jadi orang yang jelek menurut orang awam bisa jadi bagus di kita karena masuk kriteria yang kita butuhkan. Benar. Gitu sebetulnya. Jadi tergantung apa yang mau dicari dan kriterianya kayak gimana. Yang pasti kejujuran lah, kejujuran sama etos kerja sih, 2 poin itu. Kehausan belajar. Oke deh. Paling Paling mungkin seru banget ya sesi tanya jawab bareng Kang Zaidan ini dari owner Shinimari. Mungkin dari kita dicukupkan. Apabila teman-teman mau kenalan lebih lanjut dengan Kang Zaidan, boleh nih Instagramnya apa Kang? @zaidan_nm. Ya, nanti kita tulis di bawah. Terus Shinimarinya sosial medianya Shinimari.id. Shinimari.id buat di TikTok teman-teman juga ada. ya, buat teman-teman yang mau mampir ke Shinimari, lokasinya ada di sebelah BNI ITB di Jalan Ganesha. iya, yang lagi BM nih Japanese food langsung dateng Kita aja. taruh di sini ya, sini mari. Nanti minta promo ke Kang Zaidan. Iya, abis nonton podcast nih gitu. Boleh. Oke, Terima makasih kasih banyak. banyak Kang Kang Zaidan Zaidan. buat waktunya udah mampir ke studio kita. Kasih banyak Kang Zaidan sekali lagi. Semoga ada kesempatan di lain waktu buat ketemu lagi. Sukses terus buat Shinimari, semoga Amin. makin nambah banyak nih cabangnya. Amin. Pernah datangnya? Oke, grand launching. Yang kedua. Oh iya betul. Sini kedua. Undang ya. Kita yang nyobain. Boleh. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Tadi dibuka dengan salam, akhirnya ditutup juga dengan salam dong, biar afdol ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih teman-teman.